belum? Kita mau ibadah online loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni. Taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Ayo. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik semua baik-baik dan sehat-sehat ya. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita bersatu dulu terlebih dahulu. Mari adik-adik kita semua bersatu dulu. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam ibadah. Sekarang Kak Happy mau adik-adik semua berdiri. Kalau adik-adik semua sudah berdiri, kita akan bernyanyi dengan gerakan dari Kidung Ceria 38. Mari bersyukur semua. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyi. Nah, sekarang kita mau buka ibadah kita. Mari kita berdoa. Tapi sebelumnya duduk dulu ya. Oke. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita mau berdoa. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Ku susun dan kulipat, lalu aku berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Dian berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Walaupun kami dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama kami, sehingga ibadah Minggu Pelayanan Anak ini boleh berlangsung. Tuhan, kami serahkan ibadah Minggu Pelayanan Anak ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah doa pembukaan. Sekarang kita akan masuk ke dalam firman. Sekarang kita berdiri lagi. Kalau adik-adik sudah berdiri, kita akan bernyanyi lagi dengan gerakan dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita.
Nah, sekarang adik-adik boleh duduk. Happy mau kita semua siapkan hati dan pikiran kita, karena kita akan mendengar firman Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca dan kita akan bermazmur dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 4. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ya adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman. Tetapi sebelum kita memulainya, mari kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan ini boleh memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami boleh melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sertai hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, Tuhan memberkati supaya apa yang keluar dari mulut bibir hamba ini Bapa, biar itu semua boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, pembacaan kita pagi hari ini terambil dari Kitab Rut 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Adik-adik semua membuka Alkitabnya. Kita buka dari Kitab Rut 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-14 dengan judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah atas kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Malhon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Malhon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya
dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumahnya, di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah kamu tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakah karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Adik-adik, tadi kita sudah membaca pembacaan Alkitab kita dari Rut 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, kalian akan menjelaskan pembacaan kita hari ini dengan judul Rut dan Naomi, ya. Nah, adik-adik tahu bahwa pada zaman para hakim saat itu ada kelaparan hebat yang terjadi di Israel, khususnya di daerah Yehuda, ya. Nah, di situasi ini membuat ada satu keluarga, yaitu seorang bapak yang bernama Bapak Elimelek, dan dia mempunyai seorang istri yang bernama Ibu Naomi. Mereka pergi merantau karena pada saat itu di daerah mereka itu terjadi situasi keadaan yang tidak menentu, keadaan yang tidak memungkinkan untuk mereka tinggal di sana, ya. Dan akhirnya mereka meninggalkan kampung halamannya dan mereka akhirnya pergi ke Moab, dan pada saat itu mereka hidup di sana. Nah, adik-adik tahu bahwa daerah Moab itu adalah daerah yang negeri yang asing dan najis bagi bangsa Israel saat itu. Tetapi daerah Moab ini menjanjikan suatu kehidupan yang lebih baik, adik-adik, karena padangnya yang hijau, bahkan tumbuh-tumbuhan yang kesubur ketimbang pada saat mereka tinggal di tanah Israel yang kering dan tandus. Nah, adik-adik, pada suatu hari Bapak Elimelek ini bersama dengan istrinya Naomi, ya, bersama dengan kedua anaknya yaitu Malhon dan Kilion, ya, mereka pergi ke dataran Moab, ke daerah Moab saat itu. Nah, di sana akhirnya Bapak Elimelek bersama dengan istrinya Naomi dan kedua anaknya datang ke sana sebagai pendatang di Moab, dan pada saat itu juga akhirnya kedua anaknya pun juga akhirnya menikah dengan orang di Moab, ya. Nah, kedua anak ini menikah, Malhon dan Kilion menikah, dan akhirnya mereka mendapatkan seorang istri dari daerah tanah Moab. Nah, Malhon ini menikah dengan Rut, sedangkan Kilion menikah dengan Orpa. Nah, pada saat itu mereka sudah menikah, ya, dan akhirnya setelah beberapa bulan mereka menjalani kehidupan mereka di daerah Moab, akhirnya Bapak Elimelek ini meninggal dunia, ya. Akhirnya Bapak Elimelek ini meninggal dunia di sana, dan kemudian akhirnya pada saat beberapa bulan berikutnya akhirnya kedua anaknya ini juga akhirnya meninggal, Malhon dan Kilion, ya. Mereka sudah menikah tapi pada akhirnya mereka meninggal, dan mereka juga harus meninggalkan kedua istrinya, ya, yaitu Rut dan Orpa. Ya, adik-adik, Ibu Naomi saat itu ingin pulang ke kampung halamannya di Bethlehem, ya. Nah, Ibu Naomi ini ingin pulang ke kampung halamannya bukan dengan keadaan senang atau dengan keadaan sukacita, adik-adik, tetapi sebaliknya pada saat ia pulang ke kampung halamannya di Bethlehem, ia dalam keadaan sedih dan menderita. Kenapa dia dalam keadaan sedih dan menderita? Karena kedua anaknya, yaitu Malhon dan Kilion, telah meninggal, dan sebelum anak-anaknya meninggal, suaminya Elimelek pun juga telah meninggal terlebih dahulu, sehingga Ibu Naomi merasa sendirian dan
dia juga merasa sedih karena dia juga harus tinggal sendirian di daerah Moab saat itu. Nah, adik-adik, Ibu Naomi tinggal di Bethlehem pada saat itu bersama dengan suami dan anak-anaknya yang tadi Kellen katakan tadi sebelumnya, dan mereka akhirnya meninggalkan Bethlehem. Mereka hidup di daerah Moab, ya, karena di daerah Moab itu daerah yang sangat subur, daerah yang betul-betul daerah yang baik untuk mereka bisa bertahan hidup di sana, adik-adik. Ya, nah, adik-adik di tengah kesedihan Ibu Naomi ini, sebenarnya Ibu Naomi ini tidak sendirian, adik-adik. Ibu Naomi ini akhirnya bisa bersama dengan kedua istri dan anaknya tadi, yaitu Mahlon dan Kilion, yaitu Ruth dan Orpa. Ya, nah adik-adik, Ruth dan Orpa ini adalah gadis-gadis daerah Moab yang tadi kalian katakan sebelumnya, dan sesungguhnya orang Israel pada harusnya tidak boleh kawin dengan orang dari bangsa asing, karena bangsa asing itu penyembah berhala, adik-adik, bukan mereka menyembah Tuhan Allah. Nah, adik-adik, pada suatu hari Ibu Naomi memutuskan akhirnya untuk dia mau kembali pulang ke kampungnya, ke Bethlehem Yehuda atau Israel saat itu. Dan Ibu Naomi ini ingin kembali seorang diri ke kampung halamannya, dan akhirnya dia diikuti oleh kedua menantunya ini, Ruth dan Orpa. Lalu Ibu Naomi ini meminta kepada kedua menantunya itu, Ruth dan Orpa, agar mereka pulang ke rumah orang tua mereka masing-masing, adik-adik, dan jangan lagi mengikuti Ibu Naomi. Nah, Ibu Naomi ini sangat sayang kepada kedua menantunya ini, ya, sehingga ia menjelaskan bahwa mereka nggak dapat kawin lagi, dan mereka juga nggak bisa berhidup rumah tangga lagi dan meneruskan kehidupan mereka yang mereka dambakan, adik-adik. Sebab hidup bersamanya atau berhidup dengan Ibu Naomi itu tidak akan memperoleh kebahagiaan atau kehidupan yang didambakan oleh Ruth dan Orpa. Nah, kedua menantunya ini tetap mereka pada pendirian mereka bahwa mereka akan mengikuti Ibu Naomi. Adik, akhirnya Ibu Naomi mendesak kedua menantunya ini dengan sangat. Dan akhirnya dari salah satu dari menantunya itu, ya, yang bernama Orpa, ya, akhirnya dia minta izin dari Ibu Naomi untuk berpisah dengan Ibu Naomi selama-lamanya. Tetapi sedangkan menantunya yang bernama Ruth, dia bersikeras, adik-adik, tidak mau meninggalkan Ibu Naomi karena dia ingin tetap terus mendampingi Ibu Naomi sampai akhir hayatnya, adik-adik. Nah, Ruth ini menyatakan tekadnya, ya. Ruth ini menyatakan tekadnya. Adik-adik, kita bisa baca di ayat yang ke-16. Adik-adik buka lagi pembacaan Alkitabnya. Di 1 Ruth pasal 1 ayat 16 dikatakan seperti ini. Ruth bilang bahwa janganlah desak aku meninggalkan engkau, ya, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Ya, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ya, itu satu ayat yang ada di dalam 1 Ruth pasal 1 ayat 16 yang itu tekadnya Ruth kepada Ibu Naomi saat itu, adik-adik, ya. Nah, adik-adik mendengar pernyataan tekad Ruth itu, memang menantunya itu, akhirnya Ibu Naomi tidak bisa melarang, ya. Dan akhirnya Ruth akhirnya mengikuti Ibu Naomi, dan akhirnya mereka pulang kembali ke Bethlehem, ke kampungnya Ibu Naomi. Nah, adik-adik, dari sini kita lihat perhatian dan cinta kasihnya Ruth kepada ibu mertuanya ini, Ibu Naomi ini, dibuktikan oleh Ruth selama dia tinggal di Bethlehem. Ya, Ruth memang bekerja di ladang milik saudaranya dari almarhum Bapak Elimelek, ya, dan suami Ibu Naomi itu, dan juga Ibu Naomi ini juga sebagai seorang pemungut jelai juga, adik-adik, ya, pemungut jelai gandum pada saat kalau mereka sudah panen. Nah, dari pekerjaan baik Ibu Naomi ataupun Ruth ini mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, dan mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka di Bethlehem dengan baik dan akhirnya bahagia. Nah, adik-adik, belajar dari pembacaan kita hari ini, kita bisa lihat ada beberapa hal yang kita harus perhatikan, adik-adik. Belajar dari karakternya dari Ruth ini, yang disukai Tuhan adalah selain kita juga mengasihi Tuhan, Ruth ini mengasihi Tuhan, Ruth juga mau mengasihi sesama,
Mengasihi sesama dalam arti dia juga mengasihi ibu mertuanya, yaitu Ibu Naomi, ya. Dia dengan begitu setia, dia dengan begitu tekadnya adik-adik dia ingin ikut Ibu Naomi, karena dia berpikir bahwa apapun akan dia lakukan untuk ibu mertuanya ini, ya. Dia nggak akan meninggalkan ibu mertuanya dengan kesendiriannya. Dia akan selalu bersama dengan Ibu Naomi sampai akhir hayat hidupnya, adik-adik. Ya, adik-adik, yang kedua, kita kalau lihat mencontohi kesetiaan Ruth pada pilihannya, yaitu setia pada mertuanya, ya. Dia sangat menyayangi ibu mertuanya Naomi, ya. Nah, adik-adik juga bisa demikian. Adik-adik juga bisa setia dalam hal yang kecil. Misalnya, adik-adik setia dalam beribadah, atau adik-adik setia dalam rajin membantu orang tua di rumah. Itu juga merupakan satu kesetiaan yang Tuhan inginkan supaya adik-adik bisa lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, yang ketiga, kita belajar dari karakter Ruth ini, dia juga rajin dan punya inisiatif untuk bekerja menghidupi mertuanya dan juga menghidupi kehidupan mereka sehari-hari, dan dia juga bisa mengatasi kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah adik-adik juga boleh mengingat kembali apa yang Tuhan pesankan, apa yang Tuhan inginkan, supaya kita bisa lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mau berdoa, karena kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami, sehingga kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajar kami Bapa, untuk kami boleh melakukan segala sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan kami juga boleh menjadi contoh yang baik juga Tuhan di dalam tokoh Ruth ini. Ketika dia juga boleh tetap setia kepada mertuanya, dia tetap selalu melakukan yang terbaik bagi Tuhan juga. Biar Tuhan berkati kami supaya kami boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh tetap selalu ada dan tinggal dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk kami boleh tetap terus mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saat ini kami mau berdoa, kami bersyukur Tuhan karena di pagi hari ini kami boleh melakukan ibadah secara online. Tuhan memberkati, biar ibadah ini boleh berjalan dengan baik, dan kami tetap bersuka cita dan memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga tak lupa berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami dengan segala keadaan yang apapun yang kami alami. Kami percaya tangan kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami juga berdoa bagi para pemimpin kami, Tuhan memberkati supaya mereka juga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, setelah kita menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini, nanti akan ada aktivitas yang akan Kak Ellen berikan. Ya, nanti adik-adik bisa lihat aktivitasnya, membuat sebuah doa, dan nanti setelah adik-adik menyelesaikan aktivitas itu, adik-adik boleh kumpulkan dan kirimkan ke grup WhatsApp orang tua adik Layan. Nah, doanya itu adalah doa, tuliskan doa, ya, tuliskan doa bagi mereka yang kurang beruntung. Nah, nanti adik-adik tolong kirimkan ya ke grup WhatsApp orang tua. Terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman. Mari kita respon dengan berdiri dan bernyanyi dengan gerakan dari Kidung Ceria 195, bait 1 dan 2. Ya Tuhanku, ku bersyukur.
Nah, adik-adik, seperti minggu lalu, kita mengumpulkan persembahan pada hari ini tidak secara langsung. Namun adik-adik kumpulkan bersama papa, mama, dan keluarga di rumah ya. Nah, ibadah sudah hampir selesai. Dengan tetap berdiri, mari kita tutup ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Ceria 199, Kusuka Menuturkan, dengan menggunakan gaya ya. Adik-adik, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan yang begitu indah, juga sudah bernyanyi bersama-sama. Sekarang kita mau berdoa. Masih dalam posisi berdiri adik-adik ya. Kita mau berdoa. Lipatlah tanganmu, lalu tutup matamu. Ya Tuhan, kini ku siap berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengar firman-Mu yang begitu indah. Ajarkan kami Tuhan agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin hari-hari kami dalam hari-hari ke depan ini, kiranya selalu dalam pernyataan Tuhan. Berkati setiap apapun yang menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Kakak-kakak harap firman yang dibawakan tadi dapat adik-adik mengerti dan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, sampai ketemu minggu depan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Bye.